Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Seto Handoko. Kali ini saya akan membawakan video pembelajaran tentang menggambar perspektif tingkat dasar. Baiklah, mari kita ikuti video selengkapnya berikut ini. Kita kecil dulu, pasti kita pernah menggambar apa yang namanya, gambar legendaris ya. Seperti yang saya tampilkan ini ya. Menggambar pemandangan lagu wajib zaman dulu ya, atau gambar yang selalu kita ingat, yaitu dua gunung terjalan ya, yang dibatasi oleh matahari dan juga sawah-sawah yang ada garis pembatasnya. Nah, dari ilustrasi ini sebenarnya bahwa pada saat kecil itu, kita sudah menerapkan apa yang namanya menggambar perspektif. Tetapi pada saat kita kecil, kita belum mengenal apa itu perspektif. Berikut ini adalah ilustrasi yang lain ya. Nah, di belakang saya ini terhampar ombak lautan. Itu kalau di kejauhan kita seolah-olah melihat ada garis batas yang membatasi antara langit dan air. Garis itu merupakan garis semu yang tidak sengaja dibuat tetapi muncul kehadirannya. Dalam istilah perspektif itu adalah garis horizon atau garis semu atau garis cakrawala. Nah, saya istilahkan dengan garis horizon. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Ya. Nah, kereta api di atas rel tampak semakin jauh, itu kesannya semakin mengecil dan lenyap atau hilang di satu titik. Nah, titik itulah yang disebut dengan titik lenyap. Padahal kereta api itu kan bentuknya sejajar, ya. Tetapi dalam ilustrasi ini itu nampak semakin jauh, itu semakin mengecil, akhirnya hilang di satu titik yang namanya titik lenyap. Nah, atau di istilah lainnya bisa disingkat dengan TL atau VP. VP itu singkatan dari vanishing point, itu dalam bahasa Inggris ya. Artinya sama saja dengan titik lenyap atau titik hilang dari suatu benda. Dan letaknya titik lenyap itu adalah di garis horizontal. Baiklah, kita lanjut. Nah, sekarang ke pengertian. Dari ilustrasi tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa menggambar perspektif ya, itu adalah gambar yang hasil dari pandangan ya. Gambar itu wujudnya sesuai dengan kesan pandangan mata kita. Nah, seperti tadi ya, bahwa kereta api itu kan sejajar. Tetapi dalam penggambaran, untuk menunjukkan gambar itu semakin jauh, maka kesannya kereta api semakin jauh, semakin mengecil dan hilang di satu titik lenyap. Sehingga saya ulangi lagi bahwa gambar perspektif itu adalah bagaimana cara menggambar benda itu di atas media atau di atas bidang datar sesuai dengan kesan pandangan mata kita melihat itu. Ya. Tadi kalau di belakang saya tadi, di belakang foto saya itu terdapat
garis horizon, padahal itu garis itu kan sebenarnya tidak ada, tapi terkesan ada. Oke, kita lanjut. Ini adalah hukum-hukum perspektif, ya. Jadi dari ilustrasi tadi dapat diambil kesimpulan atau ada beberapa hal yang kita bisa sampaikan, ya, bahwa benda yang besar semakin jauh akan tampak atau terlihat semakin kecil dan juga terlihat semakin rendah. Apabila benda itu aslinya tinggi, itu dilihat semakin jauh, itu kesannya akan semakin rendah. Nah, berikutnya garis sejajar yang mengarah garis horizon akan bertemu di satu titik yang namanya titik lenyap atau titik hilang. Ya. Garis yang sejajar dengan horizon nanti hasilnya juga akan tetap sejajar. Begitu juga garis yang tegak lurus dengan garis horizon, maka hasilnya akan tetap tegak lurus dengan garis horizon. Nah, kemudian letak garis horizon pada bidang gambar itu menunjukkan letak benda terhadap tinggi mata. Sehingga dengan kata lain bahwa garis horizon itu adalah garis yang sejajar dengan tinggi mata kita. Berikutnya, bahwa warna benda semakin jauh itu akan semakin pudar atau semakin tidak jelas, ya, atau semakin kabur warnanya. Biasanya kalau misalnya pemandangan itu kalau objeknya tuh semakin jauh, maka akan terkesan berwarna kebiru-biruan. Itu contohnya. Padahal yang namanya pegunungan itu kalau didekati ya macam-macam warnanya, sesuai dengan karakter objek yang ada di gunung itu. Tapi kalau dilihat dari jauh hanya terkesan kebiru-biruan. Nah, itu termasuk salah satu hukum perspektif. Nah, berikutnya, bidang yang bulat apabila terlihat atau digambar, ya, akan menjadi bentuk elips apabila dilihat dari sudut pandang agak menyamping misalnya. Maka bulatan itu akan terlihat oleh mata kita itu berbentuk elips atau bulat telur. Ya, kita lanjutkan. Sekarang fungsi dan tujuan menggambar perspektif. Nah, yang pertama, bahwa gambar perspektif itu difungsikan untuk memberi penjelasan atau gambaran tentang objek nyata yang terlihat sesuai dengan pandangan mata manusia. Yang berikutnya, fungsi dari menggambar perspektif itu yaitu untuk mewakili sudut pandang mata kita. Karena sudut pandang mata kita adalah terbatas, sehingga perlu teknik-teknik tertentu untuk menggambar objek yang terbatas oleh pandangan kita tadi, yaitu dengan cara menggambar perspektif ini. Kemudian bahwa fungsi yang berikutnya adalah bahwa menggambar perspektif itu mendefinisikan sebagai batas penglihatan mata manusia. Jadi untuk memperlihatkan bahwa kita itu terbatas dalam memandang objek, yaitu tadi sampai batas titik yang dinamakan titik lenyap tadi. Berikutnya, tujuan dari menggambar perspektif. Nah, tujuannya itu ada beberapa, ya. Yang pasti
ini menggambar benda geometris. Misalnya untuk perancangan ya, bisa juga untuk tata ruang atau menggambar tekstil atau yang lainnya ya. Kemudian untuk memperjelas atau menginformasikan gambar-gambar konstruksi dari bangunan atau benda-benda secara terperinci. Kemudian untuk menjelaskan wujud dari benda atau bangun dengan perbandingan ukuran yang akurat atau yang ideal ya. Sehingga gambar kita itu mendekati wujud yang sebenarnya. Oke, kita lanjut. Kemudian sekarang adalah posisi sudut pandang menggambar perspektif. Yang pertama adalah posisi pandang normal, yaitu posisi kita saat mengamati objek itu berdiri tegak ya, mulai kaki sampai ujung rambut. Sehingga nanti objek-objek yang terlihat itu semua bagian akan terlihat. Kemudian sudut pandang yang tinggi atau istilah lain sudut pandang mata burung. Kita mengamati objek itu dari ketinggian. Yang berikutnya adalah sudut pandang rendah. Kita dalam posisi dari bawah objek dalam mengamati objek tersebut. Nah, ini ilustrasinya. Misalnya kita itu seorang fotografer atau seorang seniman, ya, berdiri di depan objek, mengamati objek yang ada di depannya dalam posisi berdiri. Ya, ini saya gambarkan bahwa garis kuning itu adalah garis pandang ya. Yang tengah itu adalah garis horizon atau yang tepat dengan mata kita. Kemudian mata memandang ke arah depan sehingga akan tampak bagian bawahnya, bagian yang lurus dengan mata, dan bagian atasnya. Nah, kemudian ini contoh sudut pandang yang tinggi. Ya. Misalnya kita mengamati pertandingan sepak bola atau meliput pertandingan sepak bola, kita perlu mengambil gambar dari posisi atas, misalnya dari kamera drone, ya. Maka objek-objek yang akan tampak itu adalah gambar-gambar atau objek-objek yang bagian atasnya, ya. Karena objek itu berada di bawah garis mata kita, ya. Jadi semua objek itu yang akan tampak adalah bagian-bagian atasnya. Kita lanjut. Sekarang posisi sudut pandang yang rendah atau perspektif kata misalnya. Nah, kita akan mengamati objek dari posisi bawah gedung yang akan kita amati misalnya. Nah, mungkin bisa saya tunjukkan bahwa garis horizon itu berada di bawah, sehingga objek-objek yang diamati adalah objek yang berada di atas garis horizon atau di atas garis mata kita. Berikutnya adalah jenis-jenis menggambar perspektif. Yang pertama adalah perspektif areal. Jadi dasar yang digunakan adalah area atau bidang yang digambar. Tadi sudah saya ilustrasikan bahwa objek semakin jauh itu akan tampak semakin kabur dan tidak jelas. Nah, kali ini kita akan membahas yang jenis yang kedua, yang linear. Jadi bahwa menggambar perspektif itu dengan cara menggunakan bantuan titik lenyap dan garis-garis yang mengarah ke titik lenyap tersebut.
Kemudian media menggambar perspektif. Nah, tentunya yang paling utama adalah kertasnya ya. Jadi umumnya kertas putih ya, atau juga bisa kertas kalkir yang tembus pandang ya. Dan ukuran-ukuran yang lazim atau yang biasa digunakan dalam dunia arsitektur atau dalam menggambar perspektif itu adalah kertas-kertas yang berkode A, mulai A0 sampai A10 ya. Jadi mulai yang terlebar sampai yang tersempit atau terkecil. Nah, perbandingannya seperti ini. Jadi A0 menuju A1 itu adalah dibagi 2. Begitu seterusnya sampai yang ukuran terkecil. Itu semuanya dibagi 2. Kemudian alatnya. Alat utamanya adalah mistar atau penggaris yang paling utama. Syukur-syukur penggaris yang digunakan itu adalah penggaris yang berbentuk segitiga yang mempunyai sudut-sudut miringnya 45 derajat atau 30 atau 60 ya. Karena sudut-sudut yang sering digunakan adalah ketiga sudut itu. Atau kalau memang tidak ada penggaris segitiga bisa menggunakan busur nanti dalam membuat sudut-sudutnya. Dan penggaris yang panjang ya minimal yang 30 cm ya. Itu alat utama dalam menggambar perspektif. Untuk penggaris panjang ini itu dianjurkan apabila kita melakukan pengukuran terhadap objek yang kita gambar nanti, upayakan penggaris itu tidak ganti-ganti ya. Jadi untuk menghindari ketidakakuratan dalam mengukur, upayakan gunakan satu jenis penggaris saja. Jadi saat mengukur tidak dianjurkan untuk ganti-ganti penggaris ya. Jadi biar hasilnya lebih akurat. Nah, kemudian alat yang lainnya, alat pendukungnya adalah yang pertama pensil. Nah, pensil di sini itu gunakan pensil yang jenis keras atau yang berkode H atau yang kalau bahasa Inggrisnya adalah H itu adalah dari kata hard ya. Hard pensil yang berkode H. Itu fungsinya yang pensil untuk membuat gambar perspektif itu biar garis yang dihasilkan itu tepat atau akurat sesuai dengan titik yang diketahui. Kemudian nanti bisa juga dalam menebali objeknya bisa digunakan rapido atau sejenisnya ya. Atau mungkin kalau sekarang lebih praktis yang drawing pen ya. Terus bisa juga kalau ini zaman dulu biasanya menggunakan trackpen sehingga ujung dari pena itu bisa di setel secara manual sehingga sesuai dengan kebutuhan. Nah, silakan kalian bisa menggunakan yang mana. Mungkin kalau zaman sekarang lebih praktis yang menggunakan ukuran-ukuran yang sudah ada di toko. Jadi rapido, drawing pen dan sejenisnya itu kita tinggal menggunakan cara praktis. Nah, sekarang contoh-contoh gambar perspektif ya. Ini yang satu titik semua mengarah ke satu titik lenyap. Nanti jenis-jenisnya atau modelnya akan seperti yang saya contohkan ini. Nah, kemudian ini yang contoh 2 titik lenyap. Jadi titik lenyapnya ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan.
Ini yang 3 titik lenyap. Jadi selain kiri dan kanan ada juga yang dari atas. Sehingga hasilnya nanti akan kurang lebih seperti yang dicontoh ini. Nah, berikutnya adalah unsur-unsur menggambar perspektif. Yang pertama itu adalah plan atau yang disingkat dengan P ya. Ini singkatan ini hanya untuk mempermudah saja, silakan diganti dengan lain juga tidak masalah. Bisa diganti dengan misalnya gambar rencana boleh ya, atau dengan objeknya boleh ya. Yang penting intinya kita tahu bahwa itu adalah objek yang akan dibuat gambar perspektif. Nah, unsur berikutnya adalah titik mata atau stasiun point ya, atau bisa disingkat dengan SP ya, atau yang lainnya bisa disingkat dengan mata ya, atau M ya. Kemudian yang berikutnya adalah titik lenyap. Nah, titik lenyap dalam misalnya diistilahkan dengan bahasa Inggris menjadi beberapa istilah ya. Kalau hanya satu titik lenyap berarti cukup vanishing point saja. Kalau ada dua berarti ada kanan atau kiri ya. Titik lenyap itu bisa diistilahkan dengan VPL atau VL juga ya. Mana yang lebih mudah untuk diingat silakan. Intinya titik lenyap kiri dan titik lenyap kanan. Atau bisa juga dengan TL1 dan TL2. Terserah istilahnya ya. Yang penting prinsipnya bahwa unsur menggambar perspektif itu salah satunya adalah titik lenyap. Kemudian unsur berikutnya adalah garis horizon tadi ya. Garis yang sejajar dengan garis mata kita. Kemudian yang berikutnya adalah garis gambar atau bidang gambar, atau biasa disingkat dengan PPL, itu singkatan dari picture plane line ya. Dan kemudian unsur gambar perspektif berikutnya adalah garis tanah atau yang disingkat dengan GL, singkatan dari ground line ya. Kemudian unsur yang terakhir adalah SE, yaitu benda yang tampak dari samping. Itu nanti fungsinya untuk mengetahui ukuran lebar dan tinggi yang tampak dari samping. Sekarang ilustrasi bagaimana menggambar perspektif ya. Yang pasti ilustrasi ini adalah ilustrasi 3 dimensi. Nah, karena menggambar perspektif itu di atas bidang gambar, sehingga ilustrasi 3 dimensi itu harus diubah menjadi ilustrasi 2 dimensi. Nah, ini misalnya ada sebuah bidang tanah ya, tempat kita mengamati objek. Nah, objeknya ada di situ ya, itu yang berwarna biru ya. Kemudian kita mengamati objek tersebut dengan kamera misalnya. Nah, ini adalah bidang gambar itu tegak lurus ya terhadap tanah. Kemudian kita memandang ke depan ya. Ya, ini saya lengkapi dulu. Jadi bahwa yang bawah itu adalah garis tanah atau ground line tadi. Nah, ini adalah garis mata kita. Ya. Mata atau SP ya. Nah, tadi lurus mata kita adalah garis
horizon ya, atau garis cakrawala. Nah, kemudian bagaimana cara mengubah ilustrasi 3 dimensi ini menjadi ilustrasi 2 dimensi? Nah, tentunya ada cara-cara tertentu ya. Jadi biar kalian tahu atau teman-teman tahu ya, bagaimana proses membuat bidang untuk menggambar perspektif ini. Nah, caranya, bidang gambar itu ditarik ya. Jadi bidang gambar ini kita tarik ya, ditarik seperlunya ya. Nah, ini tarik ke belakang. Oke. Setelah itu bidang gambar ini kita rebahkan sejajar dengan tanah atau kita robohkan ke tanah. Ya. Perhatikan titik-titiknya tetap di bawah ya. Jadi yang garis tanah tetap ada, yang tadinya garis tanah 1 sekarang 2, ini karena hasil pergeseran ya. Yang garis horizonnya juga tetap di bawah. Nah, sekarang kita robohkan ke tanah dengan posisi sejajar atau menempel di tanah ya. Nah, kemudian garis horizon akan jatuh di situ ya, sehingga akan muncul ilustrasi seperti ini. Nah, inilah tempat untuk menggambar perspektif atau asal muasalnya, bahwa menggambar perspektif itu historisnya seperti ini. Jadi dari ilustrasi 3 dimensi tadi, jadi ini ya saya jelaskan lagi. SP ini tadi posisi mata kita mandang, terus yang ini PPL ini tadi adalah bidang gambar ya, ini yang tampak dari atas ya. Kemudian HL ini adalah garis horizon yang kita robohkan tadi. Jadi setelah kita tarik ke belakang ya, kita robohkan. Kalau terlihat dari atas akan seperti ini. Nah, ini garis tanahnya. Ini tempat berhentinya kita menarik bidang gambar tadi ya. Bidang ini luasnya kan tidak terbatas ya, sehingga ini tidak diperlukan. Jadi kotak yang hijau ini menggambarkan area yang tidak terbatas, sehingga ini tidak diperlukan, sehingga dihilangi saja ya. Ini benda tadi ya. Nah, sehingga yang ada tinggal garis-garis seperti ini. Nah, inilah yang akan kita buat menjadi gambar perspektif. Nah, dari penjelasan saya tadi, mudah-mudahan bisa lebih jelas atau lebih paham terkait dengan bagaimana proses menggambar perspektif. Nanti kita sambung lagi dengan proses bagaimana menggambar objeknya dari ilustrasi ini. Nanti akan kita lanjut bagaimana menentukan gambar perspektif dari objek yang sudah diketahui. Teman-teman sekalian, demikianlah tadi penjelasan terkait dengan dasar menggambar perspektif. Mudah-mudahan semakin jelas dan semakin paham terkait dengan menggambar perspektif. Ikuti terus channel ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.